Salah satu penyebab puasa sia-sia tak bernilai adalah karena beramal tanpa ilmu. Maka kita perlu mendalami ilmu yang terkait dengan puasa Ramadan. Bisa dengan baca lagi buku-buku fikih tentang puasa, atau bisa juga dengan mendengarkan kajian dari para ulama, para ustadz yang sudah kita yakini keilmuannya, baik secara langsung maupun lewat majelis, maupun lewat dunia maya internet. Karena di zaman teknologi canggih seperti sekarang ini, kita sangat dimudahkan untuk mencari informasi, menambah pengetahuan. Maka manfaatkan itu untuk menambah ilmu kita, khususnya ilmu tentang puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Jum'ah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Tidak ada kata yang dapat mewakili nikmat tetesan darah, detak jantung, hembusan nafas, langkah kaki, ayunan tangan. Semua hanya dapat kita balas dengan ucapan Alhamdulillah. Tidak ada yang dapat menjalinkan kita dengan beliau yang jauh di sana, di kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau tidak pernah melihat raut wajah kita, tapi beliau selalu memikirkan kita. Kita kirimkan untuknya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kalau kita melihat kalender Hijriyah, maka pada hari ini, di hari Jumat ini, kita sudah berada pada tanggal 25 Sya'ban. Artinya kurang lebih 4 hari atau 5 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Orang-orang salafus soleh, para ulama-ulama terdahulu, 6 bulan belum lagi sampai pada bulan suci Ramadan, mereka telah berdoa. Apa doa yang mereka panjatkan? Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah umur kami kepada bulan suci Ramadan. Mengikuti itu pula, maka kita pun berdoa ketika memasuki bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab, berkahi pula kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami kepada bulan suci Ramadan. Lalu, memasuki bulan suci Ramadan ini apa yang harus kita persiapkan? Karena kita sudah berada di akhir bulan Sya'ban, persiapan kita tak lama lagi. Setidak-tidaknya ada 3 hal yang perlu kita persiapkan untuk memasuki bulan suci Ramadan yang agung dan mulia ini. Pertama, ialah memohon ampun, bertaubat kepada Allah, memperbaiki hubungan hablum minallah, memperbanyak taubat kepada Allah, perbanyak permintaan ampun kepada Allah atas segala dosa dan khilaf salah yang sudah kita kerjakan. Tak ada manusia yang tak luput dari kesalahan kecuali baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani Adam khata'un. Bahwa sesungguhnya setiap anak Adam itu memiliki salah, tapi sebaik-baik salah yang kita lakukan adalah kita bertaubat kepada Allah. Renungi di hari ini. Setahun yang lalu kita keluar dari Ramadan memasuki bulan Syawal. Keluar dari Ramadan 1444 Hijriah,
Ramadan tahun 2024 Masehi. Tak berapa lama lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan 2025. Bagaimana amal ibadah kita setahun yang lalu? Baguskah? Tidak baikkah? Hanya kita yang tahu bagaimana amal kita selama ini. Lalu apa yang akan kita lakukan? Tentunya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Allah. Caranya adalah dengan taubat istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berbanyak istighfar setelah salat. Selesai salat fardu lazimkan istighfar. Di hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita badan yang sehat, mata yang terang benderang untuk melihat, tangan kaki masih sanggup diayun dan melangkah. Artinya jangan tunda untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjatuh dalam perbuatan dosa maka segera ingat kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim. Ada orang-orang yang terjerumus, tergelincir dalam perbuatan dosa atau zalim kepada dirinya sendiri, maka segera mengingat Allah, minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Kalau badan kita kotor, jasmani kita kotor, kita gosok dengan sabun. Tapi kalau hati kita kotor, maka sabunnya adalah beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Nabi yang mengajarkan itu kepada kita. Ayyuhan nas tubu ilallah, fa inni atubu ilallahi wastaghfiruh fi kulli yawmin mi'ata marrah. Wahai manusia, beristighfarlah, bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya aku bertobat dalam sehari semalam mi'ata marrah, 100 kali kata Nabi. Riwayat lain 70 marrah, 70 kali. Nabi orang yang bersih, sudah dijamin masuk surga, paling baik akhlaknya, paling lembut, tapi istighfar tidak pernah lupa. Istighfar 100 kali sehari, 70 kali sehari. Bagaimana dengan kita yang sudah jelas-jelas banyak dosanya? Bagaimana dengan kita yang jelas-jelas banyak salah ucap, banyak salah berfikir, banyak salah melakukan, banyak salah melangkah? Banyak kita menggunakan mata untuk melihat yang haram. Banyak kali mulut kita mengucapkan hal yang tidak baik, maka sudah sepantasnya kita berzikir mengingat Allah, minta ampun kepada Allah. Maka orang yang sudah terjatuh dalam perbuatan hina, dalam perbuatan dosa, ketika dia minta ampun kepada Allah, maka itulah orang yang baik, itulah orang yang mulia, itulah orang yang diampunkan dosanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka persiapan pertama memasuki bulan suci Ramadan wajib kita lakukan adalah beristighfar, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kesalahan yang telah kita lakukan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu apa persiapan kedua yang perlu kita siapkan menuju bulan suci Ramadan? Yang kedua yang perlu kita persiapkan adalah, kalau tadi kita perbaiki hablum minallah, hubungan kita kepada Allah kita perbaiki, maka yang kedua adalah perbaiki hablum minannas. Perbaikilah hubungan kepada sesama manusia. Hablum minallah kita baik, tapi hablum minannas tidak baik, maka rusak, hina dalam pandangan Allah. Hablum minannas kita baik, tapi hablum minallah tidak baik, maka itu juga tidak bagus, jelek, rusak, hina dalam pandangan Allah. Kita laksanakan perintah Allah dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesadaran bahwa setiap amal soleh akan menolong seorang hamba nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah manusia yang mengerti akan arti hidup yang sesungguhnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hablum minallah, hablum minannas. Jaga lisan, jangan menyakiti orang, jangan masih suka ghibah, berhentilah. Kita perbaiki diri kita masing-masing. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman sakhalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah seseorang yang sibuk mengoreksi, memperbaiki aibnya, sehingga tak sempat mengorek-ngorek membicarakan aib orang lain. Berhentilah kalau kita masih suka memfitnah orang lain. La yadkhulul jannah, tidak masuk syurga. Siapa yang tak masuk syurga itu ya Rasulullah? Faktatun, orang yang suka memfitnah. Berhentilah kalau masih suka menipu orang lain.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassana falaysa minna." Siapa yang curang, siapa yang menipu, maka dia tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang terakhir yang perlu kita persiapkan adalah ilmu tentang ibadah puasa, ilmu tentang ibadah Ramadan itu sendiri. Kita perlu mengetahui hal apa saja yang perlu dipersiapkan di bulan suci Ramadan. Apa yang harus dikerjakan pada bulan suci Ramadan, apa yang tidak boleh, apa yang boleh, apa yang membatalkan puasa, apa yang membatalkan pahala puasa. Jika kita memasuki bulan suci Ramadan dengan ilmu dan pengetahuan akan bulan Ramadan, maka kita akan berada dalam bulan suci dengan penuh berkah, penuh dengan pahala. Jangan sampai kita termasuk orang yang disebut oleh Nabi sebagai kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Banyak orang yang berpuasa namun ia tak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar saja. Salah satu penyebab puasa sia-sia tak bernilai adalah karena beramal tanpa ilmu. Maka kita perlu mendalami ilmu yang terkait dengan puasa Ramadan. Bisa dengan baca lagi buku-buku fikih tentang puasa, atau bisa juga dengan mendengarkan kajian dari para ulama, para ustadz yang sudah kita yakini keilmuannya, baik secara langsung maupun lewat majelis, maupun lewat dunia maya internet. Karena di zaman teknologi canggih seperti sekarang ini, kita sangat dimudahkan untuk mencari informasi, menambah pengetahuan. Maka manfaatkan itu untuk menambah ilmu kita, khususnya ilmu tentang puasa Ramadan, sehingga kita nanti tahu apa yang membatalkan pahala puasa, apa yang membatalkan puasa, mana yang makruh, mana yang mubah, apa saja yang disunnahkan ketika berpuasa, apa amal baik selama Ramadan dan sebagainya. Sehingga puasa Ramadan kita di tahun ini berkualitas dan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari kita berbanyak berdoa kepada Allah agar Allah sampaikan umur kita untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, agar nanti kita isi bulan Ramadan dengan ibadah sebanyak-banyaknya, beramal sebanyak-banyaknya, dengan harapan segala kebaikan dan pahala bisa menutupi segala keburukan dan dosa di masa lalu. Amin amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.